Pernah nggak sih pas bangun tidur rasanya badan tuh pegel semua? Atau punggung nyeri banget setelah kelamaan duduk? Nah, rasa sakit otot yang kayaknya udah jadi teman kita sehari-hari ini, ternyata ada loh nama dan penjelasan ilmiahnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini. Familiar banget kan rasanya? Leher kaku sampai mau nengok aja susah, punggung bawah yang nyut-nyutan, atau betis yang rasanya ketarik abis seharian beraktivitas. Ya ampun, ini tuh pengalaman yang kita semua pernah rasain. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otot kita pas lagi ngerasain ini semua? Oke, sekarang yuk kita kasih nama buat rasa sakit yang udah akrab banget ini. Ternyata nih, di dunia medis, ada satu istilah khusus buat ngegambarin semua jenis pegel dan nyeri yang kita rasain di otot. Yap, namanya mialgia. Ini istilah kerennya buat semua jenis nyeri otot. Jadi, lain kali kalau Anda bilang, waduh badan saya pegel-pegel nih, sebenarnya Anda itu lagi ngejelasin gejala mialgia. Dan yang penting buat diingat, ini tuh bukan cuma rasa nggak nyaman biasa loh. Ini cara tubuh kita ngobrol sama kita, ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang butuh perhatian. Jadi apa aja sih biang keroknya? Kok bisa ya otot kita jadi sakit banget cuma gara-gara duduk atau abis olahraga? Nah, sekarang kita bakal selidiki bareng-bareng apa aja penyebab dibaliknya. Ternyata nih, biar gampang, penyebabnya itu bisa kita bagi jadi 3 kelompok besar. Ini bakal ngebantu banget buat kita ngerti dari mana sebenarnya rasa nyeri ini datang. Yuk, kita bedah satu-satu. Yang pertama, dan ini yang paling sering kita alamin, penyebabnya ya dari aktivitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya, terlalu semangat nge-gym, lupa pemanasan, atau bahkan ini nih, duduk dengan postur bungkuk di depan laptop. Sadar nggak sadar, kita itu lagi bikin sobekan-sobekan super kecil di serat otot kita. Nah, pas tubuh lagi benerin sobekan itu, itulah yang kita rasain sebagai rasa tegang dan nyeri. Berikutnya, faktor gaya hidup. Wah, ini bagian yang menarik banget. Stres misalnya. Stres itu bikin otot kita jadi tegang tanpa kita sadari. Kayak lagi siap-siap buat model lawan atau lari gitu. Terus, kurang tidur, itu menghambat banget proses perbaikan otot yang harusnya terjadi pas kita tidur. Dan dehidrasi. Jangan salah, otot kita itu 75%-nya air. Jadi kalau kurang minum, fungsinya bakal keganggu banget. Semuanya nyambung. Dan kelompok ketiga, ini yang butuh perhatian ekstra, adalah kondisi medis. Jadi kadang-kadang nyeri otot itu bukan cuma pegel biasa. Bisa jadi itu gejala dari sesuatu yang lebih serius, kayak infeksi flu, gangguan autoimun, atau bahkan efek samping dari obat-obatan tertentu yang lagi kita minum. Oke, kita udah tahu apa itu mialgia dan kenapa bisa terjadi. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita mencegah dan ngatasi nyeri otot ini? Anggap aja ini semacam toolkit atau kotak perkakas buat bikin badan kita lebih enak. Mencegah itu kan selalu lebih baik daripada ngobatin ya. Kuncinya itu ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin secara konsisten, pemanasan sebelum olahraga, dan minum air yang cukup itu udah jadi fondasi dasarnya. Tapi, coba deh lihat, ada juga poin soal ngelola stres, dan pastiin tidur cukup. Ini bukti nyata kalau kesehatan mental dan fisik kita itu bener-bener kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin buat punya otot yang sehat. Nah, terus gimana kalau nyerinya udah keburu datang? Tenang, jangan panik. Ada beberapa langkah pertolongan pertama yang ampuh banget. Pertama, istirahatin dulu otot yang sakit. Kasih dia waktu buat pulih. Terus, bisa coba kompres. Kompres dingin di awal-awal bagus buat ngurangin radang. Nah, besoknya ganti pakai kompres hangat buat ngelemesin otot yang tegang. Pijatan ringan juga ngebantu banget loh buat melancarkan sirkulasi darah. Tentu, obat pereda nyeri bisa jadi pilihan. Tapi, ingat ya, selalu ikuti anjuran pakainya. Oke, ngerawat sendiri di rumah itu memang bagus. Tapi ada saatnya di mana kita harus sadar kalau kita butuh bantuan profesional. Bagian ini super penting, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Kapan kita harus berhenti coba-coba sendiri dan langsung ke dokter. Jadi, ini dia tanda-tanda bahayanya. Kalau nyeri yang Anda rasain itu parah banget, nggak membaik sama sekali setelah seminggu, atau malah ditambah ada demam tinggi, bengkak, dan kemerahan di area otot, please jangan dianggap remeh. Itu sinyal dari tubuh Anda buat segera cari bantuan profesional. Jangan ditunda-tunda. Nah, pada akhirnya, pesan utamanya sebetulnya cukup melegakan kok. Rasa pegal dan nyeri yang kita omongin dari awal tadi itu adalah hal yang sangat-sangat umum. Dan kabar baiknya, buat sebagian besar hari kita, ini bukan sesuatu yang harus kita pasrahin gitu aja. Dengan gaya hidup sehat dan perawatan yang benar, kondisi ini biasanya bisa diatasi dengan baik. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan.
Apa sih satu langkah super kecil, mungkin cuma nambahin 1 gelas air putih hari ini, atau peregangan 5 menit setelah kelamaan duduk, yang bisa Anda mulai hari ini juga buat ngerawat otot Anda? Karena ingat, kesehatan itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Terima kasih banyak sudah menyimak.